Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Angin kencang saat hujan lebat merusak puluhan rumah di Tanggamus. Seorang bule asal Australia nyaris diamuk massa akibat kabur usai menabrak mobil warga di Pasar Bandar Lampung. Warga desa terpencil di Lampung Barat hidup menderita dengan jalan tanah merah dan rusak. Ini viral gini, Pak. Coba nanti. Ya Allah, Satu persatu para pemuda yang kabur saat terpergok akan tawuran ditangkap polisi Pringsewu Sabtu malam. Para pelaku kabur pulang ke rumahnya masing-masing saat dikejar polisi. Sebanyak 8 pemuda yang ditangkap. Dari rumah mereka, polisi menyita berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, pisau hingga kelewang atau pedang pendek sebagai barang bukti. Menurut polisi, para pelaku sebelum hendak tawuran dengan kelompok pemuda lain di jalan raya, kejadian itu direkam warga dengan kamera ponsel yang kemudian langsung dilaporkan ke polisi. Polisi bergerak cepat mencegahnya dan mengejar para pelaku. Kami berhasil mengamankan remaja berjumlah 8 orang dari umur 16 sampai 19 tahun. Kemudian dari beberapa remaja tersebut kedapatan 2 orang laki-laki yang berinisial WM dan RA menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa barang bukti berupa 1 senjata tajam berjenis kelewang warna merah yang ada di depan saya dan 1 senjata tajam kelewang berwarna ungu. Dan atas perbuatan kedua anak laki-laki tersebut telah terjerat dalam pasal tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1251 dengan ancaman hukuman 10 tahun. Kami menghimbau agar orang tua untuk mengawasi dan memberlakukan jam malam demi menghindari hal-hal yang negatif kepada putra dan putrinya. Dari 8 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 6 lainnya dikembalikan ke keluarganya karena masih berusia di bawah umur. Pada kasus tersebut, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam di tempat umum, ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara. Asep Sepuluh melaporkan dari Pringsewu. Dia selalu menghayati dulu dan mendapatkan pulang doa itu sama ayah. Doa yang terbaik itulah yang dipanjatkan sang ibu sembari memeluk 2 anak gadisnya yang akan berangkat ibadah haji. Kedua calon jemaah haji ini bernama Nikmah Nur Haliza, umur 23 tahun, dan adiknya bernama Sofia Puspitasari, umur 19 tahun. Keduanya adalah warga desa Sumbergede, Kecamatan Sekapung Udik, Lampung Timur. Sofia Puspita tercatat sebagai calon jemaah haji termuda di Lampung Timur tahun ini. Ia mendaftar sebagai calon jemaah haji sejak usianya masih 8 tahun atau sejak masih kelas 3 SD. Ongkos berangkat ibadah haji didapatnya dari hasil menabung uang saku sekolah yang dikumpulkan, kemudian disimpan ke bank setiap bulan. Motivasi saya untuk berangkat haji itu dari usia 8 tahun karena saya itu kayak pengen banget untuk menjadi jati diri yang lebih baik gitu, karena kan saya perempuan ya, dan alhamdulillahnya saya bisa haji di usia 19 tahun di tahun ini gitu. Saya mendaftar di 2013 gitu dengan cara menabung dari 2013 itu. Jadi setiap tahun saya selalu menyetorkan uang saya ke bank. Keberangkatan 2 remaja putri kakak dan adik menunaikan rukun Islam kelima tersebut membuat bangga orang tuanya.
Sang ibu bahkan tidak menyangka dengan upaya kerja keras dua putrinya untuk menggapai cita-cita bisa berangkat ibadah haji di masa muda. Alhamdulillah mereka nurut sama orang tuanya. Kalau diberi sangu sekolah 5.000, 10.000, yang separuh disimpan untuk beli buku. Kalau dapat sangu dia simpan, nanti setiap habis lebaran ditambahin ibu sama ayahnya untuk biaya naik haji sedikit demi sedikit. Alhamdulillah tidak terasa sampai 12 tahun bisa lunas. Keinginan untuk berangkat haji itu kuat dari anak-anak saya sendiri supaya kedepannya itu lebih baik, jadi anak yang solehah. Dua remaja kakak dan adik asal Lampung Timur ini berangkat haji melalui Kloter 24 Jakarta. Keberangkatan mereka jadi inspirasi bagi banyak orang bahwa usia bukanlah halangan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Hal tersebut juga membuktikan bahwa niat baik yang dibarengi dengan kerja keras untuk menggapai tujuan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Meski Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah masih 1 bulan lagi, namun sudah banyak warga yang mulai berburu hewan kurban. Di antaranya terpantau di sejumlah peternak sapi di Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Beberapa kandang sapi dan kambing milik peternak sudah mulai banyak didatangi calon pembeli yang kebanyakan berasal dari kota Bandar Lampung. Kebanyakan para calon pembeli dari kalangan panitia kurban masjid. Mereka menyatakan membeli hewan kurban lebih awal supaya mendapat harga murah dan banyak pilihan sapi yang diminati. Kesini ini memang setiap tahun saya ngambil di sini, Pak. Karena di sini ini petani langsung. Selain harganya memang agak miring dibanding belantik yang lainnya, kemudian secara perawatan yang tradisional ini bisa menjamin sapi jadi sehat. Pernah tahun lalu saya perasaan tuh beli ukuran sekian, begitu diantar kelihatan banget lebih besar karena memang secara perawatannya juga luar biasa bagus. Di sini kalau misalnya tiba-tiba sapinya hilang atau mati, nah pihak petani, pihak penjual langsung mengganti dengan yang sesertifikal atau sebesar yang kita beli lah, Pak. Para penjual sapi dan kambing kurban memberikan pelayanan berupa memelihara sapi dan kambing yang telah dibeli pelanggan hingga H-1 Idul Adha mendatang tanpa memungut biaya pakan dan diantarkan ke rumah pembeli tanpa dipungut ongkos kirim. Ya minggu-minggu kemarin itu dari Bandar Lampung juga ya sudah ada 1-2 gitu. Ya bahkan udah ada yang ada yang beli, udah titip di sini. Nah, jadi diambil itu, tapi saya nganter itu, Pak. Jadi harga sekian itu kan ibaratnya nyampe tempat sana. Jaminannya, Pak, dari Bapak sendiri sehingga banyak warga pengurban yang datang kemari, Pak? Jaminannya yang jelas, Pak, beli titip di sini. Nah, yang jelas nyampe sana itu ada gitu, Pak. Gitu. Nah, itu jaminan saya itu selama dia titip di sini, kalau semuanya itu sapi sakit, ya tetap saya ganti, Pak. Itu jaminannya. Nah, insya Allah saya rawat dengan semaksimal mungkin. Sapi dijamin sehat, makanannya ibaratnya terawat, ya insya Allah pokoknya sapi selalu sehat, Pak. Harga sapi kurban di tingkat peternak biasanya di kisaran 17 hingga 25 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan jenisnya. Lalu harga kambing mulai 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Sementara itu, sesuai kalender Masehi, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini akan jatuh pada hari Jumat 6 Juni mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.